Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Arya Cerita. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di video kali ini, admin mau nyeritain film berjudul Marry Me yang dibintangi sama artis top papan atas yaitu Jennifer Lopez. Film ini menceritakan tentang seorang penyanyi wanita yang akan mengadakan pernikahan dengan kekasihnya yang juga sama-sama penyanyi. Tapi 1 menit sebelum acara pernikahan itu berlangsung, ternyata penyanyi wanita ini mendapat kabar kalau kekasihnya udah selingkuh. Tentu aja kabar tersebut membuat si wanita sangat terpukul dan tiba-tiba memilih seorang duda baik hati untuk menikah saat itu juga. Nah, apakah pernikahan mereka akan berlangsung bahagia? Atau cuman settingan belaka seperti di berita-berita pada umumnya? Oke, bagi yang nggak penasaran, mending admin langsung aja mulai videonya ya. Di awal film kita diperlihatkan sama seorang penyanyi wanita yang sangat terkenal bernama Cat Valdez. Ceritanya, besok malam Cat akan menikah dengan seorang pria bernama Bastian yang juga sama-sama penyanyi terkenal. Nah, karena saking terkenalnya, pernikahan mereka berdua ini akan ditonton secara langsung oleh puluhan juta penggemar. Sebab pernikahan itu dilaksanakan pada sebuah konser musik di mana Cat dan Bastian akan menyanyikan lagu berjudul Marry Me yang lagi viral di berbagai negara. Sementara itu di tempat lain, ada seorang ayah tunggal bernama Charlie dan putrinya yang bernama Lou. Ceritanya, Charlie bekerja sebagai seorang guru matematika dan udah cerai bertahun-tahun yang lalu dengan istrinya atau ibu dari si Lou ini. Sejak Lou tumbuh menjadi gadis remaja, hubungan ayah dan anak ini nggak lagi dekat seperti dulu yang membuat Charlie merasa cemas. Tapi rekan kerja Charlie yang bernama Parker mengatakan kalau hal itu wajar terjadi seiring pertumbuhan Lou yang lebih ingin dekat dengan temannya. Kemudian di malam hari, Charlie memperlihatkan foto kenang-kenangan keluarga mereka dengan harapan hubungan ayah dan anak itu bisa akrab kembali. Sayangnya, Lou nggak tertarik lagi mengobrol dengan sang ayah dan beralasan kalau dia ingin segera tidur. Keesokan harinya tibalah hari pernikahan Cat dan Bastian yang udah ditunggu oleh banyak orang. Dan si Cat ini berencana untuk membacakan sebuah puisi cinta di upacara pernikahan mereka. Di sisi lain, Parker yang kebetulan punya 3 tiket konser ingin mengajak Charlie untuk menonton acara pernikahan Cat dan Bastian. Charlie pun setuju dengan ajakan Parker asalkan Lou boleh ikut bersama mereka. Singkat cerita, mereka bertiga yang datang ke konser itu tampak asik menonton penampilan Cat dan Bastian di atas panggung. Tapi sebelum upacara pernikahan itu berlangsung, tiba-tiba manajer Cat yang bernama Colin mendapat kabar buruk tentang perselingkuhan Bastian dengan anak buah Cat. Tentu aja berita itu membuat Colin merasa panik dan langsung mencari Cat yang ternyata udah memakai gaun pengantin. Colin pun memperlihatkan berita itu pada Cat yang juga udah tersebar di berbagai media sosial. Karena udah terlanjur naik ke atas panggung, Cat meminta pemain musik untuk berhenti dan meminta operator menyalakan lampu di gedung itu. Cat kemudian mulai berbicara soal cintanya yang udah dikhianati bersamaan dengan Colin yang memberitahu Bastian soal berita perselingkuhannya. Dalam kondisi sedih dan rasa yang udah bercampur aduk, Cat tiba-tiba memiliki ide untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Kebetulan, Cat melihat Charlie yang sedang membawa tulisan judul lagu Marry Me dan memintanya agar naik ke atas panggung untuk menikah. Saking banyaknya dukungan dari para penonton, Charlie yang merasa bingung terpaksa naik ke atas panggung untuk menikah dengan Cat. Akhirnya, seorang pendeta muda langsung menikahkan Charlie dan Cat di hadapan jutaan penonton. Setelah upacara pernikahan itu selesai, Cat langsung memecat anak buahnya dan menolak untuk berbicara baik-baik dengan Bastian. Charlie dan Cat lalu dibawa menuju ke mobil untuk segera pergi dari tempat tersebut.
Lalu ketika di dalam mobil, Charlie dan Kat saling meminta maaf atas semua yang udah terjadi karena mereka berdua sama-sama bingung harus berbuat apa di hadapan jutaan penonton. Dan setibanya di apartemen, berita pernikahan mereka berdua pun menjadi viral di berbagai stasiun TV yang membuat Kat semakin merasa sedih. Keesokan paginya, Colin datang dengan sebuah kabar kalau tadi malam Kat telah memilih seorang ayah yang baik hati untuk menjadi suaminya. Dan Colin juga mengatakan kalau dia akan memberikan uang sebesar $5.000 agar Charlie nggak menganggap serius pernikahan itu. Tapi ternyata si Kat ini malah berpikir sebaliknya kalau dia ingin menjalani hubungan suami istri dengan Charlie selama 2 atau 3 bulan. Setelah itu, mereka akan memberitakan ke media kalau pernikahan Charlie dan Kat nggak berjalan dengan baik. Lalu di siang hari, Colin langsung meminta Charlie untuk menjalankan ide Kat tersebut dengan hadiah sebesar $10.000. Namun Charlie menolak karena dia berpikir hanya sekedar membantu seorang wanita yang sedang panik dan menganggap kalau pernikahan itu hanya bohongan. Parker yang kebetulan ada di sana kemudian menjelaskan pada Colin kalau Charlie hanya menerima uang berupa penggalangan dana bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan setelah dirayu mati-matian oleh Colin dan Parker, akhirnya Charlie mau mengikuti ide tersebut. Colin kemudian mempertemukan Charlie yang didampingi oleh Parker untuk bertemu dengan Kat. Charlie juga bertemu dengan asisten Kat bernama Melissa yang mulai membicarakan jadwal mereka hari ini untuk menghadiri konferensi pers. Seperti artis papan atas pada umumnya, keseharian Kat dipenuhi dengan pekerjaan iklan di sosial media dan sebagainya. Sedangkan Charlie masih aja mengeluh karena merasa nggak nyaman dengan kesibukan ini. Karena ucapan itu, Parker dan Colin terus membujuk Charlie kalau ide ini akan berjalan dengan baik sesuai rencana. Dan akhirnya Charlie mau mengikuti acara konferensi pers yang digelar oleh pihak Kat. Lalu ketika tampil di depan para wartawan, Charlie dan Kat terus dihujani pertanyaan mengenai keputusan singkat pernikahan mereka kemarin malam. Beruntung mereka berdua bisa memberikan jawaban diplomatis sehingga Charlie dan Kat benar-benar terlihat sebagai pasangan yang lagi bahagia. Setelah acara itu selesai, Colin sempat memuji kecerdasan Charlie dan akan memberikan jadwal pertemuan berikutnya lewat email. Dan sebelum Kat berangkat keluar kota, Charlie memperlihatkan ponselnya yang masih jadul dan mengatakan akan mengecek emailnya. Lalu ketika ingin jalan-jalan bersama doginya, tiba-tiba ada sekelompok wartawan di depan rumah Charlie yang membuatnya merasa nggak nyaman. Di sisi lain, Kat yang lagi berada di dalam pesawat hanya bisa terdiam melihat Bastian dari sosial media yang seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Kemudian di malam hari, Lo mulai bertanya pada sang ayah apakah Charlie benar-benar udah menikah dengan Kat. Sebab Lo merasa sangat bahagia kalau dia bisa memiliki ibu tiri yang cantik, baik hati, dan kaya raya. Tapi Charlie kemudian menjelaskan kalau pernikahan ini adalah settingan semata yang akan berjalan selama beberapa bulan. Charlie juga memperlihatkan jadwal pertemuan dengan Kat selanjutnya menggunakan iPhone terbaru pemberian Colin. Beberapa hari kemudian, Charlie dan Kat datang ke tempat permainan bowling dan berakting di depan kamera layaknya pengantin baru yang terlihat mesra. Setelah acara itu selesai, Charlie mengatakan kalau dia ingin pulang ke rumah dan tiba-tiba Kat ingin ikut bersamanya. Setibanya mereka di rumah, Charlie merasa nggak nyaman dengan kehadiran kameramen bernama Kofi yang merekam semua aktivitas Kat untuk kepentingan channelnya. Oleh sebab itu, Kat menyuruh Kofi pulang sehingga mereka berdua mulai berbicara dengan santai tentang keluarga Charlie. Di sana Charlie juga bercerita kalau kehidupan rumah tangganya dulu juga nggak berjalan dengan baik karena si mantan istri yang pergi meninggalkannya. Jadi Charlie nggak punya pilihan lain dan dengan berat hati melepaskan wanita yang paling dia cintai. Di sisi lain, Kat akhirnya juga menceritakan tentang kehidupannya dulu yang pernah menikah sebanyak 3 kali dan selalu gagal dalam berumah tangga. Namun Kat percaya pada pernikahan dan dia yakin suatu saat nanti akan dipertemukan dengan pria yang tepat bagi dirinya.
Sebagai penyanyi top papan atas, Cat terus memproduksi lagu-lagu baru yang dia ciptakan sendiri bagi para penggemar di seluruh dunia. Charlie juga selalu mendampingi Cat dalam bekerja dan lama-kelamaan dia tampak terbiasa dengan aktivitas itu. Lalu ketika Charlie dan Cat hadir di sebuah acara, ternyata Bastian juga muncul di acara tersebut dan ingin mengajak Cat berbicara sebentar. Tapi entah apa alasannya, yang jelas Cat menolak untuk berbicara dengan Bastian. Sejak hari itu, Cat dan Charlie jadi sering berkomunikasi lewat telepon, walaupun Cat sedang bekerja di luar kota atau di luar angkasa. Dan tampaknya mulai tumbuh benih-benih cinta pada mereka berdua yang mulai tertarik satu sama lain. Kemudian saat Charlie mengajar, tiba-tiba Parker masuk ke kelas itu bersama Cat untuk memberikan kejutan bagi Charlie dan murid-muridnya. Di sana, Cat akhirnya bertemu dengan Lou sebab Charlie memang menjauhkan putrinya agar nggak terseret dalam berita pernikahan yang heboh. Nah, karena para murid akan mengikuti lomba matematika, Cat dan mereka semua berbicara tentang rasa gugup yang biasa terjadi pada setiap orang. Sehingga Cat mengajak para murid untuk menari bersama sambil menjawab soal matematika yang diberikan oleh Charlie. Lalu di malam hari, Lou yang merasa penasaran mulai bertanya pada Cat apakah dia benar-benar mencintai ayahnya. Tapi sebelum Cat sempat menjawab, Charlie udah keburu datang bersamaan dengan tas-tas mewah yang akan disumbangkan ke sebuah yayasan. Karena Lou tampak tertarik dengan tas-tas tersebut, Cat dengan senang hati memberikannya satu buah tas sebagai hadiah. Setelah itu, mereka berdua mengobrol tentang rencana Cat yang akan pergi ke luar negeri untuk bertemu dengan Bastian. Charlie kemudian mengatakan kalau dia sangat mendukung hubungan Cat dengan Bastian apabila Cat benar-benar yakin kalau itu adalah pilihan terbaik bagi hidupnya. Namun jika Cat merasa ragu, maka Charlie ingin mengundangnya ke pesta dansa sekolah yang akan diadakan besok malam. Keesokan harinya, Cat lebih memilih untuk datang ke pesta dansa sekolah dan langsung disambut oleh Charlie yang udah menunggunya. Lalu ketika masuk ke dalam, seorang guru seni musik bernama Peach meminta pada muridnya untuk menyambut kedatangan Cat. Di pesta dansa tersebut, Cat lalu mengajak Charlie untuk berfoto bersama. Dan saking bahagianya, Cat juga naik ke atas panggung dan meminta izin kalau dia ingin menyanyikan lagu untuk menghibur semua orang. Setelah pesta dansa itu selesai, mereka berdua lalu kembali ke rumah Charlie dan berdansa sambil diiringi alunan musik klasik. Dan tampaknya benih-benih cinta yang asli udah mulai tumbuh di antara mereka. Keesokan paginya, Cat mendapat telepon dari Melissa yang memberitahu kalau hari ini ada jadwal penting. Tapi Cat meminta Melissa untuk memundurkan jadwal tersebut karena dia masih ingin bersama Charlie. Kemudian saat membahas tentang rencana liburan, Charlie menantang Cat agar mengurus segala hal sendirian tanpa bantuan dari anak buahnya. Cat pun setuju dengan tantangan tersebut dengan syarat Charlie harus membuat akun sosial media seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Hari itu juga Cat mengajak Charlie untuk berlibur di villa miliknya, tapi begitu tiba di sana dia sendiri bingung mencari kunci pintu. Dan karena nggak boleh meminta tolong siapapun, Cat terpaksa memecahkan kaca agar mereka bisa masuk ke dalam. Mereka berdua lalu menghabiskan waktu selama 1 hari penuh di villa tersebut untuk bersenang-senang tanpa ada orang yang mengganggu. Sesuai perjanjian, Charlie akhirnya membuat akun sosial media dengan bantuan dari murid-muridnya. Beberapa hari kemudian, Cat memberikan kejutan ulang tahun bagi Charlie dengan mengajaknya ke sebuah taman hiburan yang udah disewa penuh. Mereka berdua pun bermain wahana kesukaan Charlie dan begitu sampai di atas mereka langsung membuat harapan masing-masing. Keesokan harinya saat Charlie mengadakan latihan lomba matematika, tiba-tiba anak buah Cat datang ke sekolah bersama dengan Bastian. Ternyata Bastian datang untuk memberitakan kabar baik kalau lagu Marry Me masuk nominasi teratas di Grammy Award.
Bastian lalu menjelaskan kalau dia ingin mengadakan konser kejutan bersama Cat untuk menyanyikan lagu itu bagi para fans mereka. Charlie yang cemburu pun sempat melarang Cat untuk tampil bersama Bastian, namun Cat benar-benar ingin mendapatkan penghargaan tersebut. Beberapa hari kemudian, tibalah hari konser Bastian dan Cat yang tentu aja udah ditunggu-tunggu oleh para fans mereka yang menyukai lagu Marry Me. Di sisi lain, Charlie yang menonton konser itu dari rumah merasa patah hati melihat Bastian dan Cat yang begitu serasi. Setelah acara konser itu selesai, Charlie mendatangi Cat yang lagi berpesta dengan orang-orang untuk memberikannya selamat atas penampilan mereka. Di sana, Charlie juga menyampaikan kalau sekarang adalah waktunya dia menghilang dari kehidupan Cat. Tapi Cat yang mendengar ucapan itu sebenarnya nggak pernah berpikir untuk mengakhiri hubungannya dengan Charlie. Dan di saat Cat harus bersulang dengan orang-orang, Charlie yang sadar akan siapa dirinya langsung pergi dari tempat tersebut. Setelah kejadian itu, Cat yang merasa galau dengan perasaannya pun kemudian merilis lagu cinta berjudul On My Way yang terinspirasi pada hubungannya dengan Charlie. Sedangkan Charlie yang juga merasa patah hati, terus dibayangi oleh foto-foto dan berita tentang kembalinya Cat dengan Bastian. Beberapa hari kemudian, Charlie terlihat menolak hadiah uang dari Colin yang merupakan bagian dari perjanjian mereka. Sebab dari awal kejadian pernikahan itu, Charlie hanya sekedar membantu Cat yang sedang merasa kebingungan. Sebelum tampil di acara televisi, Cat tiba-tiba mendapat info dari penata rias yang memfollow IG Charlie kalau besok Charlie dan muridnya akan mengikuti lomba matematika. Nggak lama kemudian muncul si Bastian yang sikapnya masih belum berubah saat melihat wanita cantik. Mereka berdua lalu tampil di sebuah acara talk show dan si pembawa acara mulai membahas tentang lagu On My Way. Sebab orang-orang menganggap kalau lagu tersebut diciptakan agar Cat bisa balikan lagi dengan Bastian. Tapi tiba-tiba Cat mengatakan kalau dia membuat lagu itu bukan ditujukan bagi Bastian. Cat yang sadar pun akhirnya pergi dari acara tersebut untuk menuju ke bandara dengan menumpang mobil orang lain. Setibanya di bandara, Cat langsung berlari untuk memesan tiket pesawat ke Chicago agar bisa bertemu dengan Charlie. Namun tiket ke kota itu ternyata udah habis terjual. Tapi untungnya Colin datang tepat waktu dan berhasil membelikan tiket kelas ekonomi bagi Cat. Dan saat di dalam pesawat, Cat yang merasa bersyukur pun langsung mentraktir makanan bagi semua orang. Setibanya di bandara Chicago, Cat lalu dijemput oleh Parker yang udah mendapat kabar dari Colin. Namun sebelum mereka berangkat, Parker ingin memastikan apakah Cat benar-benar mencintai Charlie atau tidak. Setelah mendapat jawaban dari Cat, Parker langsung nekat menghentikan sebuah bus untuk membawa mereka ke tempat lomba. Di sisi lain, ternyata murid Charlie masuk ke babak final melawan sekolah yang udah menjadi juara 3 kali berturut-turut. Nah, karena prestasi tersebut, pihak lawan pun dengan sengaja mengejek Charlie untuk menyerah pada lomba tahun ini. Charlie pun berbicara pada murid-muridnya yang terlihat semangat dan percaya diri untuk memenangkan lomba. Kemudian saat Lou diberikan soal oleh juri, ada seorang peserta yang mengejek untuk membuatnya panik. Charlie pun berusaha menenangkan Lou dengan tarian yang pernah mereka lakukan bersama Cat. Di waktu yang bersamaan, Cat akhirnya tiba di lomba tersebut, sedangkan si Lou nggak berhasil menjawab pertanyaan tepat waktu dan sekolah mereka gagal menjadi juara. Sebagai seorang ayah, Charlie lalu mencoba untuk menghibur putrinya karena Lou udah menjawab pertanyaan itu dengan benar. Cat yang berada di sana kemudian mencoba untuk melamar Charlie dengan 2 kertas yang bertuliskan "Nikahi aku lagi" atau "Yuk kawin lagi". Ternyata usaha Cat itu berhasil membuat Charlie luluh karena sebenarnya dia juga masih mencintai Cat. Akhirnya sejak kejadian itu, Charlie dan Cat lebih sering menghabiskan waktu bersama.
sedangkan Bastian masih menikmati hidupnya bersama wanita lain. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini yang juga berakhir dengan happy ending. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di video yang berikutnya.